Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu. Begitu juga dengan ibu di sini dalam keadaan sehat. Masih tetap semangatkah meskipun kita tidak tatap muka, belajar lewat daring, kita harus tetap semangat. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi bab 1 seni lukis, materi kelas 9 seni budaya. Namun sebelum itu kita hendaknya mengingat lagi. Kalian sudah kelas 7 dan kelas 8 melewati, mungkin masih mengingat mengenai seni lukis. Namun untuk lebih lanjut kita hendaknya tahu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian seni lukis. Yang kedua, mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang kelima, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema. Yang keenam, berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Coba kalian perhatikan gambar lukisan berikut ini. Menurut kalian media dan teknik yang digunakan apa ya kira-kira? Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Ya, setelah kalian mencoba untuk mengamati dan mendefinisikan, akan lebih jelasnya kita lanjut. Gaya atau aliran seni lukis. Sebelum itu kita hendaknya tahu pengertian dari seni lukis. Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, gagasan secara penuh. Dalam berkarya seni lukis itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah tujuan religius. Dua, tujuan ekspresi. Yang ketiga, tujuan kritik sosial. Yang keempat adalah tujuan komersial. Bisa kalian lihat contoh-contoh dari setiap tujuan berkarya seni lukis. Selanjutnya, gaya dan aliran seni lukis. Gaya dan aliran lukisan modern yang pertama adalah representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga non-representatif. Apa sih aliran representatif itu? Representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran seni rupa representatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, naturalisme, yang kedua, realisme, dan yang ketiga, romantisme. Aliran naturalisme adalah sesuai keadaan alam. Bisa dilihat contoh-contohnya. Yang kedua, aliran realisme. Bisa kalian lihat contoh berikut ini. Aliran realisme mengenai kehidupan masyarakat. Yang ketiga, aliran romantisme, yaitu cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, penuh kegetiran dan ketegangan. Bisa kalian lihat contoh berikut ini. Yang selanjutnya, gaya atau aliran deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran deformatif dibagi lagi menjadi 4. 1. Ekspresionisme.
2 impresionisme, 3 surrealisme, dan 4 kubisme. Aliran ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan pada saat melihat objek lukisannya. Coba kalian perhatikan gambarnya. Ya. Yang kedua, aliran impresionisme berasal dari kata impression yang berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Selanjutnya, yang ketiga, aliran surrealisme, yaitu aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan kenyataan, kebanyakan yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di alam mimpi. Bisa dilihat contohnya di sini. Yang keempat adalah kubisme. Kubisme berasal dari kata kubus, yang berarti bidang atau bentuk persegi empat. Kubisme adalah aliran atau gaya seni rupa yang penggambarannya berupa bidang persegi empat atau bentuk dasar kubus. Bisa kalian lihat. Selanjutnya, aliran non-representatif. Seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Di yang non-representatif, kita tidak bisa mengenali bentuknya apa sih sebenarnya, itu namanya abstrak. Selanjutnya, nama-nama seniman lukis dan alirannya bisa kalian lihat dan perhatikan dari gaya representatif. Nama alirannya naturalisme, realisme, dan romantisme. Selanjutnya, tema seni rupa murni. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan dirinya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan benda. Yang kelima, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam, hubungan antara manusia dengan alam khayalnya. Kalian bisa melihat contoh-contoh lukisan bertema hubungan antara manusia dengan dirinya, hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antara manusia dengan alam sekitar, hubungan antara manusia dengan benda, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Dalam melukis, tentunya kita memerlukan namanya alat dan bahan. Yang pertama, seperti halnya krayon dan pastel. Yang kedua, cat air. Yang ketiga, kuas, berbagai macam jenis kuas. Yang keempat, pisau palet. Yang kelima, palet. Dan yang keenam, kanvas sebagai bidang datarnya. Setiap jenis lukisan dibutuhkan teknik dan bahan yang digunakan. Coba kita perhatikan
Yang pertama, teknik akuarel atau cat air. Teknik akuarel yaitu melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan, menggunakan bahan cat air berbentuk pasta dicampur air. Bisa kalian lihat contohnya dari teknik akuarel. Yang kedua, teknik mozaik. Teknik ini yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Biasanya bahan yang digunakan seperti pecahan keramik, porselen, potongan, kertas, atau batu. Selanjutnya, teknik lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan timah kaca, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Selanjutnya, teknik lukisan cat minyak atau disebut juga plakat, yaitu menggunakan media kanvas. Cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tube timah dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan. Dalam pemakaiannya, cat terlebih dahulu dicampur dengan linseolie. Kalian bisa perhatikan hasilnya seperti ini, namanya plakat. Selanjutnya, lukisan akrilik. Lukisan jenis akrilik adalah lukisan dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna-warna cerah dan menyala. Lukisan jenis ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Bisa dilihat gambarnya demikian. Untuk prosedur berkarya dan seni lukis, yang pertama, memunculkan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, menentukan media karya, bahan, dan alat. Yang selanjutnya, menentukan teknik. Yang selanjutnya, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Nah, setelah kalian mencoba memahami dan mungkin sudah memahami materi kali ini, kita akan lanjut yaitu uji kompetensi pengetahuan. Amati lukisan-lukisan di bawah ini dan silahkan kalian tentukan teknik, bahan dan alat, serta aliran dan temanya. Kalian silahkan mengamati dan tentukan. Kerjakan di buku latihan kalian ya. Nah, yang kedua ada uji kompetensi keterampilan. Buatlah sebuah lukisan dengan ketentuan di bawah ini. Yang pertama, buat konsep dengan menentukan tema dan judul lukisan yang kalian buat. Kalian menentukan tema dan judulnya dulu. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, menggunakan kertas A4. Jikalau memang ada kanvas, silahkan boleh di kanvas. Dan ibu minta menggunakan cat air. Untuk teknis pengumpulan, ada informasi melalui grup WhatsApp ya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah seni patung. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan ibu harapkan jika memang masih ada yang belum memahami dan banyak pertanyaan, silahkan langsung hubungi ibu. Ibu tunggu, tetapi tetap semangat. Oke, selamat belajar. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan harus tetap semangat.